Halo kawan-kawan, balik lagi dengan saya Manuel. Pada saat ini saya akan menjelaskan dan memperagakan tentang applying reference and hyperlink. Jadi intinya kita disuruh menaruh link pada Microsoft Word sebagai bahan referensi apabila untuk memvalidasi apa yang ada di dalam sini. Oke, kita langsung saja. Oke, yang pertama itu ada apply a hyperlink, yang kedua ada create endnotes and footnotes. Yang ketiga itu adalah create a table of content. Jadi yang pertama itu untuk link, yaitu memasukkan hyperlink ke dalam Microsoft Word. Yang harus kita lakukan itu kita pilih mana yang ingin kita jadikan hyperlink. Lalu pada menu insert kita pergi ke link, lalu ke hyperlink. Lalu pilih mana yang ingin kita jadikan referensi. Misal kita punya link di bawah ini. Ini misalkan saja ya, kalau Anda bisa mengcopy paste link yang ada di browser itu mungkin lebih bagus. Lalu tadi caranya link. Nah, dia akan jadi seperti ini. Dan biasanya kalau kita pencet CTRL lalu klik, dia akan direct ke browser untuk membuka link yang sudah kita buat tadi. Nah, sini sudah terlihat kita sudah membuka link yang tadi kita sudah buat. Karena situasi sekarang masih pandemi, jadi tema-tema untuk materi ini adalah tema COVID-19. Oke, yang selanjutnya itu adalah memasukkan hyperlink ke web, yaitu dengan cara lebih mudahnya seperti ini ya. Ini COVID-19 ini kita remove hyperlink saja dulu sebagai bahan contoh. Lalu kita buka ke tab link. Lalu pada link bar kita pergi ke existing file or web page. Di address box-nya ini kita pilih mana yang mau website mana yang mau kita maaf, website mana yang mau kita tuju. Misal seperti tadi. Nah, dia akan berubah biru seperti ini. Biasanya kalau ini kita bisa temukan di Wikipedia ini, tulisan biru seperti ini dia akan mendirect kita langsung ke website lain. Yang selanjutnya itu menginsert hyperlink ke heading di dokumen. Itu caranya kita masih masuk di insert, lalu ke link, lalu place in the document. Kita pilih link tersebut itu mau ditaruh di mana. Apakah heading, top of document. Jadi nanti akan muncul link seperti ini. Namun kita harus menyeting dulu itu akan terlihat seperti apa. Misal COVID akan terlihat pada heading di top of document. Oke. Nah, jadi akan seperti ini.
mungkin agak kurang rapi. Oke. Lalu yang selanjutnya itu memasukkan hyperlink yang dibuka sebagai email form. Caranya itu masih di tadi link, terus email. Di sini masih tap to display, misal dia seperti tadi COVID. Lalu email address, saya masukkan email saya saja. Ya, subjeknya bisa apa saja, misal lalu nah, dia akan jadi seperti tadi. Sama saja, hanya saja ini akan terbuka sebagai email. Ini akan terbuka sebagai email. Nah, dia akan mendirect kita untuk membukanya sebagai email. Jadi kita lalui saja. Selanjutnya itu memodifikasi hyperlink. Ini cukup pergi ke insert atau ke sini saja, lalu edit hyperlink. Kita pilih mana yang mau kita ganti. Biasanya di edit ini kita mengganti. Misal file ini COVID-19. Oke. Nah, ini sudah teredit. Nanti kalau kita buka dia akan kembali ke dokumen ini. Karena saya mengattach dokumen ini pada hyperlink. Lalu untuk menyingkirkan hyperlink cukup mudah. Kita tekan kanan, lalu remove hyperlink dan tulisan COVID ini sudah menjadi normal. Oke, itu untuk hyperlink. Yang selanjutnya itu untuk memasukkan bookmark atau penanda buku. Caranya itu adalah kita masuk ke bookmark, masih di link, lalu ke bookmark. Ya, kita masukkan COVID. COVID ini hanya sebagai contoh saja. Lalu kita pilih add. Ya, kita add saja. Lalu yang selanjutnya untuk memindahkan bookmark. Kita pilih lagi bookmark. Lalu ke go to. Lalu close. Yang selanjutnya itu adalah tentang membuat endnote dan footnotes. Langkah yang pertama itu untuk membuat footnote atau endnote. Kita harus mencari referensi untuk footnote dan endnote. Misal kita kembali lagi kepada COVID, lalu pergi ke reference, lalu di footnote kita masukkan insert footnote. Oh maaf, harusnya ini footnote. Ini untuk nanti. Insert footnote. Lalu kita tulis kita ingin membuat apa di sini. Misal kita masih dalam
kita masih dalam tema yang sama, yaitu COVID. Nah, lalu untuk mengubah number format of existing footnote or endnote pada reference tab, masih dalam footnote juga, di footnote dan dialog boxnya footnote dan endnote ini kita pilih lokasi-lokasi yang ingin dijadikan footnote dan endnote ini. Misal kita cari di ini, number formatnya itu kita pakai ABC saja. Lalu apply. Nah, dia yang tadinya nomor akan berubah menjadi ABC. Lalu yang selanjutnya itu to change the formatting of footnote or endnote reference mark. Untuk mengubah format dari footnote dan endnote. Pada home, kita masuk ke editing. Lalu select. Nah, lalu kita pilih select all text with similar formatting. Nah, seperti itu. Lalu untuk to change the location of footnote and endnote, untuk membuat lokasi dari footnote dan endnote ini. Caranya itu kita pergi ke reference lagi. Lalu klik footnote. Pada footnote, kita buka lagi dialognya. Kita pilih ini ingin di mana, bottom of page atau below of text. Kita bisa pilih bottom of page. Apply. Nah, dia akan jadi seperti ini. Lalu kita klik lagi endnote. Kita harus masukkan dulu endnote. Lalu kita edit. Mau di mana, end of section atau end of document. Kalau saya akan memilih end of section dan masih begini perubahan. Coba kita ubah. Apply. Nah, ya. Karena dia posisinya memang di bawah. Ini di atas, ini di bawah. Lalu untuk menghapus footnote dan endnote ini, di pada teksnya ini kita bisa menghapus saja ya footnote dan endnote. Nah, ini. Kita pilih misal yang tadi di atas, lalu delete. Nah, dia akan terdelete sendiri footnote dan endnote-nya ini. Oke.
Pas kita footnote dan endnote sudah selesai, yang selanjutnya adalah create a table of content atau membuat daftar isi. Kita perlu membuat kertas baru, blank page. Oke. Caranya itu untuk membuat daftar isi pada sebuah dokumen, itu kita pergi ke reference, lalu table of content, pada table of content, bentar, mau saya terlalu rigid, lalu kita pilih table of content lagi, kita pilih ingin seperti apa, misal ini, kita harus pilih dulu di page mana kita ingin menaruh, misal di page ini, table of content, oke, tidak ada perubahan. Mungkin ini ya seperti itu. Mungkin saya belum bisa untuk membuatnya di tempat di blank page. Lalu untuk membuat kostum table of content pada reference, kita bisa menaruh level-levelnya juga ya di sini. Kita pilih table of content button, kita pilih custom, lalu kita pilih ingin seperti apa ini table of content ini. Kalau saya akan membiarkannya default, atau kita bisa modifikasi saja. Oke, yes, kita replace. Karena saya ingin memilih ini sebagai default saja. Saya juga bisa mengubah tampilannya mau jadi seperti apa, atau nah seperti ini. Lalu untuk membuat table of content with custom TOC style, masih sama, kita pergi ke table of content, custom table of content, lalu kita pilih modify, lalu pilih TOC style seperti apa yang kita buat, misal TC4. Oke. Nah, jadi dia akan jadi seperti itu. Lalu untuk mengupdate table of content, kita hanya tinggal right click, atau di sini sudah ada. Lalu tekan update dan oke. Karena belum ada perubahan, jadi ini akan dibiarkan seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya masih harus melihat buku. Mohon dimaklumi. Terima kasih kawan-kawan. Jika ada kesalahan, tolong dikoreksi pada kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih.